Lagi di jalan aku. Betul ya? Ku transfer 50 juta keluar mobilnya ya. Iya. Makasih ya Allah dapat mobil aku. Ngapain? Eh, Ngapain? Nelfon siapa? aku dapat telepon tadi dari orang gak dikenal, katanya dapat mobil hari ini. Disuruh aku transfer 50 juta. Hah? Emang Mak Bet pernah ikut undian? Ya gak pernah, kenapa rupanya? Hati-hati loh Mak, nanti penipuan. Sini aja kau lah. Waduh. Namanya ini aku dapat undian ya. Serius loh Mak, nanti penipuan disuruh transfer nih. Ini kenapa nih dua ibu-ibu udah ribut aja pagi-pagi? Ini loh Bang, Mak Betty disuruh transfer katanya, penipuan loh. Kau sini aja bilang. Aku dapat mobil mau dia sini. Sini kau kan. Dah, betul penipuan nanti. Waduh, ini saya kayaknya berada di tempat yang salah nih. Kalau di tengah dua ibu-ibu kayak gini saya bisa hancur ini. Masalahnya gini Pak, tadi kan masih nyuci lah aku kan kresek. HP ku bunyi. Selamat ibu dapat mobil hari ini tapi transfer 50 juta, ada uang pajaknya gitu katanya. Dilarangnya pula aku mau transfer, orang rezeki nomplok kok. Tapi hati-hati Mbak Betty, bisa jadi itu penipuan loh. Gak percaya Mak Betty Betul. ini. Bisa jadi itu penipuan. Pertanyaannya adalah Mbak Betty pernah ikut undian? Nggak pernah Pak, ya namanya rezeki orang miskin. Ya rezeki nomplok lah itu. Tapi hati-hati Mbak Betty, bisa jadi itu penipuan. Kenapa? Karena memang sekarang transaksi digital berkembang. Ya, transaksi digital berkembang, maka trik-trik dari penjahat pun juga semakin pintar Mbak Betty. Salah satunya triknya adalah social engineering. Tahu nggak social engineering apaan? Apa itu Pak? Jadi social engineering itu adalah sederhananya bermain dengan psikologis dari manusia. Contohnya tadi itu dijanjikan mobil yang sebenarnya Mbak Betty nggak pernah ngerasa ikut undian sebelumnya kan? Nggak pernah Tiba-tiba Pak. telepon gitu ya. Betul. Tiba-tiba dapat hadiah ini gitu ya. Oh, Mobil. berarti di era zaman sekarang tuh harus hati-hati ya Pak ya dengan digital ya. Betul. Tapi jangan juga Mbak Betty, dengan kejadian ini kita justru jadi semakin enggan untuk bertransaksi digital. Misalnya gini, dulu misalnya Mbak Betty sebelum ada teknologi berkembang, belanjanya kemana? Belanjanya? Iya. Ya pakai cash, pakai duit gitu aja lah. Ke pajak kan? Ke pajak. Ke pasar tradisional. Ke pasar. Sekarang ada namanya e-commerce, belanjanya bisa di rumah. Mbak Betty bisa buat konten, bisa tiduran, video jadi, barang datang. Betul. Ya kan? Kemudian kalau transaksi, dulu kalau misalnya kita bertransaksi secara digital harus yang sejenis, gitu ya. Harus dari produk penyelenggara jasa pembayaran yang sama. Sekarang gampang, kita mau bayar pakai kartu, pakai mesin edisi yang berlogo GPN, bisa bertransaksi secara non tunai. Jadi memang jangan sampai resiko yang besar, tapi kita juga jadi makin enggan untuk transaksi digital. Yang perlu diwaspadai atau yang perlu kita tingkatkan adalah literasinya, literasi dari konsumen. Karena memang transaksi digital kan semakin memudahkan kita Mbak Betty untuk beraktivitas. Gitu. Betul. Pas kalian Bapak bilang kemarin itu aku belanja ikan gembung, ikan kakap di pasar rumput sana. Pakai kris aku. Waduh, mantap. Iya, pakai kris aku gampang kali. Iya, jadi memang itu salah satu transaksi digital yang secara resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019 Mbak Betty. 2019. Kalau Mbak Betty sudah bertransaksi secara digital menggunakan kris, itu sangat bagus sekali mendukung pelaku usaha UMKM untuk membangun kredit profil mereka. Kalau kredit profil mereka terbangun, pembiayanya pun bisa menjadi lebih lancar. Iya, makanya kemana-mana. Ngapain kau baca? Makanya kemana-mana. Aku belanja tuh pakai kris gampang kali. Jadi uangku utuh nih. Nih di dompet ada uangku. Banyak nih. Tuh. Masih banyak nih uang receh. Tuh. Nih uangku. Jelek banget uangnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa Datang ini? di suhunya, datang Ini ada di suhu nih. Suhu. Ini apa? Ini Uangnya orang jelek rame-rame di banget sini. loh. Apa? Uangnya jelek sama kayak mukanya. Sama kayak sifatmu jeleknya ya. Ini Pak RT, ini Pak RT di sini ya. Pak RT, Pak RT. Saya Bu RT. Bu RT kok berkumis, jadi-jadian kok ini. Ini aku kan belanja pakai kris, jadi uangku aman di dompet, mau tunjukin kok komplain pula orang ini. Ini
Tadi berarti Mas Betty udah belanja Pak Kris. Betul. Ya. Jadi lebih gampang, duitnya utuh aja gitu, nggak repot-repot bawa uang satu Terus sekarang bodi. Mas Betty bawa uang rupiah tapi kondisinya nggak lusuh. Ya. Iya, kok kayak Pak Jokowi ya? Loh saya ini benar ya kondisi kok. Waduh ini Mas Betty ini nggak merawat uang rupiah ini gimana ini Mas Betty? Ajar Mas, ajar Loh, Mas Asli, Ya. ajar. Salah aja aku di mata kalian lah. Tadi dapat mobil salah, ini nunjukin uang salah. Kayak mana ngerawat uang ini? Ku kasih makan, mandikan dia. Anakku di rumah aja nggak kurus, apalagi ngurus ini. Kalau Mas Betty salah itu normal hal biasa. Tapi kalau kesempurnaan itu hanya milik Allah semata Mas Betty. Ya Allah, jamaah. Udah takbir akbar ya. Iya bergetar, Bergetar. di dada ya kan. Iya. Jadi kayak mana cara ngerawat uang ini? Jadi Mas Betty, uang rupiah itu Mas Betty ini dompetnya udah salah duluan. Kalau bisa dompetnya itu harus sama seperti bentuk uangnya Mas Betty. Jadi uangnya itu tersusun tertata secara rapi. Oh, dompetnya yang panjang gitu. Ya yang panjang, jangan kayak mengular, yang panjang biasa aja, yang kayak ukuran uang. Oh, yang segini aja. Iya. Yang panjang-panjang kali. Iya, uangnya disusun dengan rapi. Ya gitu. rapi ya Pak ya. Iya. Terus kalau uangku lecek kayak gini, koyak kayak gini, kayak mana aku ya rugi lah aku kalau nggak bisa dibelikan, bisa aku tukar di Bank BI ini. Ya, kalau mau penukaran bisa, uang rusak tuh bisa. Mas Betty cukup, Mas Betty sekarang punya HP kan? Ya punya lah. Oh iya. Punya. Tadi saya lihat HP yang tadi. Ya cemana, Oh. namanya properti. Oh properti ya, iya. Itu pakai HP, klik aplikasi pintar. Bank Indonesia sekarang memiliki aplikasi pintar Bapak Ibu semua. Cukup mudah sekali mengaksesnya. Dengan klik aja pintar.bi.go.id, maka Bapak Ibu bisa menginput di aplikasi pintar tersebut. Di situ nanti tulis aja nama Bapak Ibu secara lengkap, sesuaikan KTP, kemudian nomor KTP-nya diinput juga, kemudian pilih pecahan Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu tukarkan. Begitu. Tapi jangan lupa juga pilih kantor perwakilan Bapak Ibu yang untuk menukar. Contohnya, pilih kantor perwakilan Bank Indonesia Bangka Belitung, klik di situ Mas Betty. Nanti pecahannya pilih di situ, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ribut-ribut di sini. Kalau ribut saya taruh ke kantor Satpol PP aja. Jangan lah Pak. Oh iya. Berarti kalau mau nukar uang yang udah lecek, yang baru lagi di aplikasinya aja. Iya. Udah ada. Iya. Terus Mas Betty, kalau cara merawat uang ini tuh kebanyakan Bapak Ibu semua, apalagi penjual kayak Mas Betty. Mas Betty penjual pedagang sayuran ya? Aku pembelinya. Oh pembelinya. Jualan yang lain di rumah, mau tengok. Tapi wajahnya kayak wajah penjual loh ini. Mukanya memang kayak gini, orang susah ya penjual aja. Kalau ini nggak jelas lah. Pembeli aku, lakiku penjual sawit. Oh sawit ya, sawit mahal sekarang loh. Tapi turun ya, ya sawit turun. Nah jadi gitu Mas Betty. Jadi uang itu satu, jangan dicoret. Jadi kalau Mas Betty punya duit, jangan dicoret. Misalnya Mas Betty lupa nih, ibu tadi kembalinya berapa ya? 3.000. Ditulis 3.000 di uangnya, jangan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang kedua, jangan di staples. Jadi Mas Betty ada kembalian, uangnya udah 10 lembar nih, Mas Betty 100 ribunya di staples itu jangan, itu berarti Mas Betty merusak uang juga. Oh gitu. Iya. Kalau merusak uang sama dengan merusak kedaulatan negara ya. Iya, karena rupiah itu adalah simbol kedaulatan negara. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Berarti Mas Betty udah merusak simbol kedaulatan negara loh. Dikemas tadi soalnya sama Betty. Iya. Namanya juga orang miskin, orang kampung nggak tahu lah. Kita laporin aja nih Mas. Makanya aku datang ke sini dikasih tahu. Kalau nanti ku tukarkan ke Bank BI ini, udah pasti uang asli kan? Asli. Soalnya tetanggaku di Bangka ini ada kena uang palsu katanya, hampir 300 juta. Kayak mana lah kan nandakan uang asli sama uang palsu itu? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menemukan uang palsu, Bapak Ibu cukup aja lapor di bank terdekat. Atau kalau tidak langsung ke Bank Indonesia, nanti Bank Indonesia yang mengeksekusi uang palsu tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Mas Betty. Oh iya, caranya kayak mana Bang? Kita kan nggak tahu, apalagi udah tua gini kan, mataku rabun, yang mana asli mana palsu gitu, kayak mana caranya? Ya, bagus sekali Mas Betty. Ini Mas Betty ini aktif loh ya, saya lihat ya. Kalau nggak aktif nggak dibayar, aku nggak diundang, tahu memang lah.
Kayak mana caranya? Iya Mas Betty, aku bukan nggak murim loh, jangan bukan. Oh ya bukan, murim aku lagi bodoh. Oh, laki-laki ya, iya. Jadi, Kayak mana? jadi kita kalau mau melihat uang palsu itu dengan cara 3D Mas Betty. 3D. 3D. Dono Kasino Indro. Oh, Iya. ya betul lah nanti kelempar kau. 3D. 3D itu di Diraba dan di Terawang. 3D dilihat, diraba, dan di terawang. Tapi ngerabanya yang benar, ngeraba duit, jangan ngeraba yang lain-lain. Oh, Iya. di belakang nanti kalau mau. Oh ya, ya. Jadi kalau yang dilihat itu apa Mas Betty tahu nggak apa yang dilihat? Apa? Dilihat gambar pahlawannya. Jadi uang 10.000 ada gambar pahlawannya. Betul. Kayak Sipu, Ah. 100.000 Soekarno Hatta. Jadi kita harus tahu gambar pahlawannya Mas Betty. Gambar pahlawan. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Terus yang kedua ada benang pengaman. Benang pengaman. Iya. Oh ada juga. Suka Yang pengaman, Iya. bukan pengaman. Iya. Iya benang pengaman. Ya kalau naik mobil kan kalian pakai pengaman bang. Iya. Semua harus diamanin kan. Iya, benar benang pengaman Pak Betty. Yang ketiga dilihat nominalnya. Nominalnya benar nggak tuh 100.000 atau 50.000. Kadang-kadang banyak sekali yang tertukar antara uang 20.000 sama 2.000. Kenapa Ya. itu Mas Aziz? Ya karena dia nggak lihat, langsung nggak lihat, cuma dilipat aja. Oh ini dua, kan 20 atau 2.000 langsung aja terbayar. Padahal dia bayar parkirnya tuh uang 20.000. Pernah Iya. nggak ini? Hah? Pernah nggak? Atau langsung kabur Makanya. aja? Pernah, tapi ya itu untuk sedekah lah. Nampak Iya. kan orang nggak pernah sedekah pasti ditunjukin Allah 20.000 Tapi dikasih. Makan. jangan kabur dari tukang parkir. Lihat tukang parkir masih jauh nih gitu. Iya. Dia ngomong apa nggak jelas tadi. Balik parkir.